maba di tahun 2023 ini? Saya Indah dari Edumatrik Indonesia. Saya akan menjelaskan definisi tryout, alasan kita mengikuti tryout, macam-macam tryout dan pembahasannya. Selamat datang di video Bedah Soal bersama Edumatrik Indonesia. Apa arti istilah tryout? Tryout dalam bahasa Indonesia bermakna uji coba. Tryout biasa dilaksanakan agar siswa terbiasa mengerjakan jenis ujian tes masuk perguruan tinggi, yakni UTBK SNBT 2023. Soal yang disajikan akan berdasarkan standar kompetensi ujian dan sesuai dengan kisi-kisi. Tryout ini penting untuk dilakukan bagi peserta didik agar dapat lebih siap menghadapi UTBK SNBT 2023. Berikut ialah beberapa manfaat yang didapatkan jika kamu mengikuti tryout. Jika siswa terus mengikuti tryout, seiring berjalannya waktu akan berkurang rasa takut dan tegang ketika hari H UTBK SNBT. Setelah kamu mengikuti tryout, kamu akan lebih tahu kelebihan dan kelemahanmu dalam pengerjaan tryout. Kamu dapat memperbaiki kekuranganmu pada materi tertentu agar lebih siap menghadapi UTBK SNBT 2023. Dengan mengikuti tryout, siswa akan merasa lebih siap dalam menghadapi UTBK SNBT. Hal ini dikarenakan siswa telah terbiasa dalam mengerjakan soal sesuai kisi-kisi UTBK SNBT 2023, mengetahui prediksi soal dan jenis-jenis soalnya, melatih pengerjaan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tryout biasa diselenggarakan oleh sekolah, lembaga bimbingan belajar, atau platform belajar online. Dapat juga melakukan tryout secara online sehingga pengerjaan dalam aspek waktu dan tempat akan lebih fleksibel. Tips mengikuti tryout. Tryout seringkali membuat cemas siswa. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dalam mendapatkan skor yang tinggi. Namun, biasanya tryout adalah hal yang harus dilalui karena biasanya diwajibkan oleh sekolah. Berikut akan Kak Indah jabarkan tips agar siswa lebih rileks untuk mengerjakan tryout. 1. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri adalah hal yang tepat untuk dilakukan sebelum melakukan kegiatan yang asing atau menakutkan bagi kita. Meskipun tryout merupakan latihan sebelum dihadapkan pada UTBK SNBT, perlu dibiasakan menghadapi tryout dengan serius layaknya menghadapi UTBK SNBT sesungguhnya. Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tryout, tentunya harus mempelajari materi sesuai kisi-kisi UTBK SNBT 2023. 2. Mengerjakan soal tryout secara tenang. Usahakan saat mengerjakan tryout agar tetap tenang serta tidak tegang. Kondisi mental yang tidak siap akan berpengaruh buruk pada hasil tryout, dan tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Kamu cukup fokus dan tenang saat pengerjaan dan tidak perlu berpikir buruk tentang apapun. 3. Menyiapkan kebutuhan tryout sebelum hari H. Meskipun kamu mengikuti tryout online dan bukan offline sekalipun, masih ada hal-hal yang harus dipersiapkan agar tidak terburu-buru dan panik di hari H. Untuk offline, tentu bisa mempersiapkan alat tulis atau barang-barang di tas sebelum menuju ke lokasi. Untuk online, bisa mempersiapkan menunggu di depan laptop 10 menit sebelum tryout dimulai. 4. Mengecek soal yang telah dikerjakan. Hal ini penting untuk dilakukan untuk memastikan kamu sudah menjawab semua soal. Jangan sampai karena tidak mengecek, ada 1-2 soal yang belum kamu jawab. Pengecekan juga dapat kamu lakukan untuk memastikan jawaban yang kamu tulis telah benar. Berikut sudah Kak Indah jabarkan tips-tips agar kamu tenang dalam mengikuti ujian. Tips-tips tadi dapat kamu ikuti ya. 5. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Dikarenakan tryout adalah simulasi UTBK SNBT 2023, maka waktu pengerjaan tryout pun tidak banyak. Sama halnya dengan UTBK SNBT. Kamu hanya memiliki 30 detik sampai dengan 60 detik untuk mengerjakan satu soal. Untuk memaksimalkan waktu pengerjaan, pilihlah soal yang paling mudah dahulu. Kemudian, baru mengerjakan soal yang kamu anggap sulit.
Hal ini bertujuan agar kamu tidak berhenti pada satu soal yang sulit saja, padahal waktu terus berjalan. Nah, Kak Indah sudah jabarkan definisi tryout, manfaat mengikuti tryout dan juga tips-tips agar kamu lebih tenang saat hari H tryout datang. Kita coba kerjakan beberapa soal tryout dan Kak Indah beri pembahasannya ya. TPS 2 soal. Nah, coba kalian kerjakan. Kak Indah tunggu 1 menit ya. Bagaimana? Sudah? Jawabannya adalah yang C. berikut pembahasannya. Hari ini kita akan bahas pembahasan untuk soal dari potensi kognitif. Kita akan bahas ada 20 soal untuk TPS UTBK. Nah, kita cek soal yang pertama ya. Soal yang pertama, materi tentang sintaksis, yaitu penarikan kesimpulan. Jadi kalau kita lihat di nomor 1 ini ada 2 premis yang pertama dan premis kedua. Ada rumus yang digunakan dalam menyelesaikan penarikan kesimpulan ketika diketahui 2 buah premis seperti ini, yaitu yang pertama, jika premis pertamanya itu berbentuk P maka Q, terus premis kedua berbentuk Q maka R, maka nanti kesimpulannya bisa kita ambil adalah, lihat deh, yang pertama si Q sama Q sama ya. Jadi kalau dalam matematika nanti bisa kita buat ini P maka R gitu ya. Nah, siapa P-nya Kak? P-nya adalah yang ini. Saya anak yang rajin. Siapa R-nya Kak? Yang terakhir, orang tua akan bahagia. Maka kesimpulannya adalah jika saya anak yang rajin maka orang tua akan bahagia. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita kerjakan lagi. Kak Indah tunggu 1 menit juga ya. Bagaimana? Mudah atau sulit? Oke, jawabannya adalah Jawabannya yang tepat adalah yang C. berikut pembahasannya. Nah, ini gampang banget ya. Coba kita aplikasiin ke soal. Siapa P-nya Kak? P-nya itu Reja berusaha lebih giat. Q-nya itu adalah ia akan berhasil. Nah, lihat deh di sini. Ini P ya. Reja berusaha lebih giat, maka harusnya di sini dilengkapi dengan Q. Q-nya siapa? Q-nya adalah ia akan berhasil. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C, ia akan berhasil. Gampang ya teman-teman ya. Oke, Kita coba soal literasi bahasa Indonesia ya. Seperti sebelumnya, Kak Ida beri waktu 1 menit. Satu menit sudah berakhir. Apa jawabanmu? Kak Indah bahas ya. Paling sesuai adalah ini yang A ya. Jadi teks 3A menjelaskan definisi. Ini dia ada di kalimat pertama paragraf 3A. Dan teks 3B memaparkan ilmu-ilmu yang mendasari bioteknologi. Ini ya perbedaannya. Oke. Sekarang, mari kita coba literasi bahasa Inggris. 1 menit akan berjalan mulai dari sekarang. Waktu sudah selesai. Jawabannya adalah C. Alright, so let's see. C. apa jawaban kamu benar? Berikut pembahasannya. The answer for number 1 is C. Oke, nah biasanya kamu juga bisa lihat dari paragraf pertama. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini nih, di paragraf pertama kalimat terakhir dia ini udah mulai buka. Dia udah mulai buka topik tentang bagaimana si tornado terbentuk. Lalu di paragraf kedua dijelaskanlah ini nih, gimana tornado terbentuk gitu. Oke, so good ya, number 1. Oke, sekarang ayo kita coba matematika. Durasi waktu adalah 1 menit. Contoh yang ditanyakan adalah X ya, X-nya di sini. Posisinya adalah dia di bagian tengah. Berarti cara mikirnya harus sama dengan yang kiri. 2, 3 itu kira-kira diapain dari angka-angka? Baik, 1 menit sudah berlalu ya. Berikut jawabannya. Cek kan berarti 21 sama 6 ya.
Oke, berarti yang betul nanti 27 ya ini ya. Pembahasannya adalah Maka dengan aturan yang sama kamu perlakukan di bagian kanan. Jadi ketika ditanya X-nya itu berapa, ya jawabannya 12 ditambah 9 ditambah 6. Maka X-nya dapat berapa? 20. Ayo, no salah ya. 12 tambah 6 tambah 9 ya. Dapatnya berarti dapat berapa ini? Ayo, ini 15 sama 12 ya. Oh, 27 ya. Oke. Betul ya? 4 sama 9, 13 sama 10, 23. Yang kanan di situ ada 12, ada 9 dan 6. Kalau dicek kan berarti 21 sama 6 ya. Oke, berarti yang betul nanti 27 ya ini ya. bagaimana? Sudah siap mengikuti tryout? Hubungi kami sekarang dan kami akan berikan full akses tryout di Tryoutpedia gratis. Tunggu apa lagi? Persiapkan impianmu bersama Edumatrik Indonesia sekarang juga. Kamu ingin melihat pembahasan soal yang lain? Edumatrik Indonesia memiliki informasi yang kamu butuhkan. Cek video di samping ini ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Edumatrik Indonesia. Saya Indah dari Edumatrik Indonesia, pamit undur diri. Semangat terus calon orang sukses!